Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Erlita Sari dari SMA Negeri 11 Tebo, calon guru penggerak angkatan 5. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak angkatan 5. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu memberikan tuntunan. Anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas pendidik hanya menuntun tumbuhnya kekuatan kodratnya, sehingga baik lakunya bukan dasarnya. Kesimpulan yang kedua, dasar pendidikan dengan mempertimbangkan kodrat anak, maka anak harus merdeka. Pendidikan memberikan kebebasan, baik secara lahir dan batin. Kesimpulan ketiga, dasar pendidikan dengan mempertimbangkan kodrat anak, maka pendidik mengikuti dunianya anak, yaitu bermain. Permainan menjadi cara untuk menarik dan mengembangkan kodrat kekuatan anak. Kesimpulan yang keempat yaitu pendidikan harus berpihak pada anak. Berhamba pada anak menjadi ungkapan cinta kasih yang tak terbatas. Kesimpulan yang kelima, anak bukan tabula rasa atau kertas kosong. Anak dilahirkan seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan suram dan yang berisi baik, agar menjadi budi pekerti baik. Sedangkan tulisan yang mengandung arti jahat dibiarkan jangan sampai menjadi tebal. Kemudian saya akan merefleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, tentang kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pemikiran bahwa murid SMA adalah lulusan anak SMP atau MTS yang harusnya punya kekuatan atau kemampuan yang sama. Yang kedua, murid harus mencapai pada ketuntasan materi yang sama. Ketiga, sedikit menggunakan media permainan dalam pembelajaran. Yang keempat, hukuman menjadi salah satu cara efektif dalam membuat anak baik. 5. Cinta kasih yang terbatas, kesabaran yang masih kurang sehingga kadangkala menutup mata pada fase-fase anak melakukan hal-hal yang kurang tepat. Refleksi yang kedua yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu perubahan pemikiran saya mengenai setiap anak memiliki kodrat yang berbeda, membuka hati dan pikiran saya untuk menerima mereka apa adanya. Perasaan bahagia dan lapang menjadi awal perubahan yang saya rasakan. Yang kedua, kesadaran akan kodrat yang dimiliki oleh anak mengubah langkah dalam mendidik anak. Saya memberikan pertimbangan masing-masing terhadap anak, mencoba mengenali anak-anak didik lebih baik lagi. Berikutnya, hukuman bukan menjadi pilihan langkah dalam proses mendidik. Kemudian saya juga mencoba menyisipkan permainan dalam pembelajaran. Hal ini saya lakukan untuk menarik perhatian anak dan membuat anak lebih nyaman dan bahagia dalam belajar. Kemudian saya juga mencoba lebih perhatian kepada murid saya agar dapat mengetahui karakteristik murid-murid saya yang berbeda satu sama lain. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama membuat kelompok-kelompok kecil untuk dapat melakukan pendalaman terhadap kodrat yang dimiliki oleh murid.
Kelompok-kelompok kecil ini saya rasa cukup mempermudah saya untuk mengetahui kodrat yang dimiliki murid. Yang kedua, menyiapkan permainan yang dapat digunakan dalam pendidikan, sehingga anak merasa memiliki kebahagiaan dalam proses belajar. Ketiga, menggunakan handphone sebagai media belajar yang menyenangkan. Karena handphone sudah merupakan zamannya anak, maka pilihannya adalah menggunakan handphone sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, yang segera saya terapkan yaitu memberikan bantuan atau tuntunan terhadap yang dihadapi oleh murid. Cermin pendidikan yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu proses pembelajaran dan suasana kelas dicerminkan dengan suasana yang menyenangkan dengan permainan yang dapat menarik murid. Berinteraksi intensif untuk dapat mengembangkan potensi kekuatan murid, menanamkan nilai-nilai luhur sosiokultural, dan berfokus pada keselamatan dan kebahagiaan murid. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.